Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga sehat-sehat ya. Oke, kita akan lanjutkan nih. Sekarang udah masuk ke kelas 11. Nah, untuk pelajaran pertama, materi pertama di kelas 11 matematika wajib ini, kita akan pelajari tentang induksi matematika ya. Oke, apa sih maksudnya induksi matematika itu? Sebelumnya kita lihat dulu materinya. Jadi induksi matematika ini nanti terbagi menjadi dua sub bab. Yang pertama itu kita akan pelajari tentang deret-deret pada bilangan asli. Ya, jadi deret pada bilangan asli. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari tentang pembuktian dengan induksi matematika. Jadi materi tentang induksi matematika ini sebenarnya ada pada subbab yang kedua ya. Kalau subbab yang pertama ini kita mengenal dulu pengantarnya tentang deret-deret pada bilangan asli. Ya. Oke. Nah, sekarang untuk pertemuan pertama ini kita akan pelajari dulu tentang deret-deret pada bilangan asli ya. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Yaitu adalah untuk merancang formula dari suatu deret dengan benar. Jadi diharapkan nanti anak-anak semua bisa merancang rumus ya. Gimana sih rumusnya suatu deret bilangan asli ya. Nah, diharapkan setelah pelajari materi ini kita bisa membuat rumus sendiri gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, coba kita masih ingat apa itu maksudnya deret. Nah, ini sudah dipelajari di kelas 8 SMP ya kalau tidak salah. Nah, deret itu kan kita menjumlahkan suatu bilangan yang memiliki pola tertentu. Jadi kalau ada plus-plusnya itu namanya deret. Sedangkan kalau enggak ada plus-plusnya, itu namanya apa? Ya, namanya barisan ya. Contohnya begini. Kalau ini kan ini namanya barisan ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini namanya barisan. Tapi kalau kita tambahin dia plus, jadi kita jumlahkan ini 1, 2, 3, 4, 5 ini namanya deret ya. Jadi barisan dengan deret itu bedanya apa? Kalau barisan itu cuma kita membariskan saja, kita mengurutkan saja dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari yang terbesar sampai yang terkecil, terserah gitu ya. Nah, misalnya ini barisan bilangan genap mulai dari 2 misalnya, berarti kita tulis gimana? 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya ya. Tergantung sampai mana maunya nih. Nah, kalau kita mau, ini namanya apa? Barisan ya. Barisan bilangan genap ya, yang ini. Maka kalau kita mau cari deretnya, bentuk deret bilangan genap, apa kita tulis? Nah, iya berarti kita tambahin aja plus. Berarti 2 plus 4 plus 6, plus 8, plus 10, plus 12, plus dan seterusnya. Ya, ini adalah deret bilangan genap yang mulai dari 2 ya dan sampai seterusnya. Nah, itu namanya deret. Jadi kita ingat ya tentang deret. Jadi deret itu adalah kalau kita kasih dia tanda-tanda plus ini di antara barisannya ya. Nah, ini berarti kalau yang ini apa ini? Ini deret bilangan asli ya. Kalau yang ini adalah deret bilangan kelipatan 5 yang mulai dari 5. Oke. Yang awalnya adalah 5. Oke. Jadi masih ingat ya tentang deret sebelum kita masuk ke materinya. Jadi ini untuk mengingatkan saja nih. Apa itu deret? Oke, lanjut ya. Nah, waktu di SMP sudah diperkenalkan cara mencari suku ke N. Jadi sudah kita pelajari cara mencari suku ke N dan jumlah N suku pertama. Jadi misalnya ada barisan nih 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka suku ke 100 berapa? Oh ya gampang kalau ini. Suku ke 100 ya 100 dong. Ya kan? Ini suku pertama 1, suku kedua 2, suku ketiga 3, suku keempat 4. Ya otomatis suku ke 100 adalah
100. Nah, itu maksudnya kita sudah tahu nih cara mencari suku ke sekian atau suku ke n dari suatu barisan. Dan juga sudah dipelajari jumlah n suku pertama dari deret aritmatika dan deret geometri. Nah, kita juga sudah diperkenalkan di SMP itu cara mencari kalau dijumlahin ini misalnya nih sampai 100 suku pertama dari deret aritmatika ini, maka kita sudah tahu rumusnya. Nah, baik di SMP ya, SN sama dengan apa gitu ya. Nah, itu ada rumusnya kan. Nah, sekarang insya Allah pada semester kedua di kelas 11 ini akan kita pelajari lagi ya. Nanti akan dipelajari lagi nih materi yang ini. Materi SN, UN, apa rumusnya, kita pelajari lagi ya di SMA. Nah, sekarang akan dipelajari deret-deret khusus yang mungkin bukan deret aritmatika dan deret geometri. Jadi kalau deret aritmatika itu masih ingat enggak? Yang bedanya sama ya. Misalnya 2, 4, 6. Ini kan bedanya 2 nih semua nih. Ini berarti 8 ya. Berarti ke sini berapa? 10, ya kan? Bedanya 2. Kalau deret geometri yang rasionya sama, berarti 1, 2, 4, 8, 16. Ya, rasionya ini kan 2. Ini 2 bagi 1 kan 2, 4 bagi 2 2, 8 bagi 4 2 ya kan. Nah, ini namanya deret geometri. Nah, sekarang yang dipelajari di bab ini mungkin kita tidak akan ketemu sama deret yang aritmetika ataupun deret geometri. Ada deret khusus. Ya, bukan deret aritmetika dan deret geometri. Ya, mungkin kita nanti akan ketemu yang bukan keduanya. Bisa jadi ada deret aritmetikanya. Oke ya. Nah, deret apa sajakah itu? Yang pertama namanya deret bilangan asli ya. Jadi ada 4 deret yang kita pelajari pada subbab ini dari bab induksi matematika. Yang pertama adalah deret bilangan asli, kemudian yang kedua kita pelajari deret kuadrat bilangan asli, kemudian yang ketiga kita pelajari deret kubik bilangan asli, kemudian yang keempat adalah barisan bertingkat. Oke. Nah, sekarang kita akan pelajari 2 dulu ya. 2 dulu. Di pertemuan kedua nanti kita akan pelajari yang ketiga dan keempat. Sekarang kita pelajari yang pertama dan kedua, deret bilangan asli dan deret kuadrat bilangan asli. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke deret bilangan asli. Nah, bilangan asli itu apa aja sih? Nah, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Dari bilangan 1. Karena kalau zaman dulu itu pertama kali yang dikenal adalah angka 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga disebut dengan bilangan asli atau bahasa Inggrisnya ini apa? Natural number ya, numbers. Oke. Jadi bilangan asli, natural numbers. Jadi orang zaman dulu itu pertama kalinya kenal cuma bilangan 1 doang, belum kenal 0, belum kenal min 1, bilangan negatif ya, belum. Jadi ini kenapa disebut bilangan asli. Nah, deret bilangan asli itu berarti kita mulai dari 1 ya, kita start mulai dari 1, kemudian lanjut 2, 3 dan seterusnya sampai tak hingga ya, sampai tak hingga. Nah, kalau kita jumlahkan untuk n suku pertama, maka ini akan menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya ya kan. Ini namanya deret ya. Ini namanya deret. Ini bilangan ya kan. Ini ini barisan. Ini barisan bilangan asli, ini namanya deret. Nah, sekarang ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dan seterusnya, ini kita bisa buatin simbol nih. Kita bisa buatkan dia simbol. Jadi kita nggak nulis begini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Kita cukup nulis seperti ini. Jadi ada namanya notasi sigma. Notasi sigma itu adalah untuk menjumlahkan suatu bilangan tertentu sampai mana kita mau ya. Nah, ini adalah notasi sigma dari bilangan asli. Nah, ini artinya apa? K sama dengan 1. Artinya K ini nanti kita mulai dari 1.
Nah, terus sampai N, berarti kita nanti sampai N. Nah, ini berarti nanti kalau sama dengan, karena dia mulai dari 1, maka kita terus begini, 1, ya kan? Nah, karena ini notasi sigma, sigma ini artinya menjumlahkan semua bilangan yang ada pada ini, 1 sampai N ini, berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya, nanti sampai mana? Sampai sini, sampai N. Nah, jadi penulisan ini itu bisa kita persingkat menjadi simbol sigma namanya ya. Jadi kalau plus ini kita simbolkan jadi begini, sigma namanya. Ini angka Yunani nih. Ya. Bukan, huruf Yunani maksudnya. Nah, jadi seperti itu. Contohnya misalnya kalau saya tulis sigma dari K mulai dari 2 sampai 4, tapi di sininya K-nya ini 2K. Nah, jadi gimana nih? Berarti kalau 2K berarti 2 kali K. K-nya kita mulai dari mana? Dari 2 dong, ya kan? 2 kali 2. Terus habis itu apa? Jelas, karena ini adalah sigma berarti jelas plus. Nah, plus lagi 2K. Ini yang diulang-ulang, itu sebelah sini yang akan diulang-ulang. Berarti 2 kali K-nya sekarang berapa? 3 dong. Jadi nambah 1 kan? 3. Ya kan? Terus apa lagi? Plus lagi karena ini sigma. Plus apa lagi? Kita ulang lagi 2K ini. 2K. K-nya sekarang berapa? Habis 3 berapa? 4. Berarti 4. Lanjut lagi enggak? Enggak, kan sampai 4, ya kan? Kan sampai 4. Nah, sehingga kalau kita mau nulis 2 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 2 kali 4, cukup kita nulis seperti ini, ya. K sama dengan 2 sampai 4, tapi ini yang diulang adalah 2K, gitu ya. Nah, itu artinya notasi sigma. Nah, jadi kita berkenalan dulu dengan suatu simbol dalam matematika yang bernama sigma ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bisakah kita mencari rumus jumlah suku ke N seperti yang di SMP? Sekarang kita mau cari rumusnya nih. Misalnya bilangan asli, ini konteksnya kan bilangan asli ya. Nomor 1 ini bilangan asli. Kalau kita mau cari berapa nih jumlah suku sampai N? Misalnya sampai 10, berapa nih jumlahnya nih? 1 tambah 2 tambah 3 sampai 10. Nah, kan kita harus ngitung kan? 1 tambah 2 berapa? 3 tambah 3, 6 tambah 4, 14 tambah 5, 19 dan seterusnya ya. Oh, ternyata repot. Apalagi jika kita mau jumlahin 100 bilangan asli pertama, masa iya kita harus hitung satu persatu, ya kan? 1 tambah 2 tambah 3 sampai 100. Nah, matematika itu kan memberikan solusi. Jadi kita belajar matematika itu belajar mencari solusi biar cepat dan efisien gitu ya. Biar waktunya cepat, biar efektif juga. Jadi kita bersusah-susah di awal nyari rumus agar nanti kita gampang di akhirnya. Kita bisa pakai rumus itu untuk mencari berapapun kita mau. Misalnya bilangan asli ini kita mau jumlahin sampai 1000. Nggak mungkin kita mau 1 tambah 2 pakai kalkulator sampai 1000. Nah, dengan adanya rumus, kita langsung masukin aja rumus, nanti langsung ketemu ya. Dengan adanya rumus atau formula, kita bisa langsung masukkan, nggak perlu kita hitung satu-satu pakai kalkulator. Nah, jadi itu yang akan kita cari ya. Bisakah kita mencari rumus jumlah suku ke N atau N suku pertama dari deret apa ini bilangan asli ini? Oke, kita akan mencari sekarang ya. Tentu jawabannya adalah bisa. Oke. Nah, mari kita temukan rumusnya biar nggak capek hitung satu-satu ya. Mari kita cari rumusnya nih. Oke. Coba lihat pola bilangan berikut. Coba lihat nih. Nah, 1 kan sama dengan 1, jelas ya. Jelas, 1 kan sama dengan 1. Itu sama dengan 1 kali 2 dibagi 2 hasilnya berapa? 1 dong. Ya, jadi ini benar ya. Ini 1 sama dengan 1, ini sama dengan 1 kali 2 bagi 2 ya. Iya kan? Nah, kita ambil dari sini nih awalnya nih. 1 kali 2 bagi 2 kan 1. 1 juga sama dengan 1. Oke? Ngerti ya? Jadi kita dapat pola seperti ini dulu nih. Ini kita
Matematika itu nyari pola sebenarnya ya. Intinya ilmu yang mencari pola matematika itu. Oke, lanjut. Sekarang kalau kita menjumlahkan dua bilangan asli, 1 tambah 2, itu kan hasilnya berapa? 3. Nah, 3 itu ternyata adalah 2 kali 3 dibagi 2. Iya enggak? 2 kali 3 kan 6. Dibagi 2, 3. Oh, ternyata 1 tambah 2 itu sama dengan 2 kali 3 dibagi 2. Iya kan? Hasilnya sama-sama 3. Kemudian, sekarang kalau kita mau menjumlahkan 3 bilangan asli yang pertama, 1 tambah 2 tambah 3, kan hasilnya 6. Oh, ternyata 6 ini adalah 3 dikali 4 dibagi 2. Iya enggak? Nah, 3 kali 4, 12 dibagi 2, 6. Nah, coba lihat nih polanya nih. 1, ini 1 kali 2. 1 tambah 2, 2 kali 3. 1 tambah 2 tambah 3, 3 kali 4. Dibagi 2, dibagi 2 semua ya. Sekarang kalau misalnya kita jumlahin satu lagi gimana? Nah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berarti di sini berapa nih kira-kira? Coba lihat polanya nih. 1 itu jadi 1 kali 2. 1 tambah 2 itu jadi 2 kali 3. Nah, ini kan berarti 1 nih pindah ke sini ya kan? 2 nih pindah ke sini. Terus 3-nya ini pindah ke sini dikali dengan bilangan setelahnya itu 4. Ya kan? Ini 2 ini dikali dengan bilangan setelahnya itu 3. Tetap ini yang. Nah, berarti kalau 4 kita pindahin ke sini, ya enggak? Dikali berapa? Bilangan setelah 4, 5. Ya enggak? Nah, 4 kali 5 dibagi berapa nih? Oh, semuanya bagi 2, berarti otomatis bagi 2. Coba kita cek, benar enggak 15 hasilnya? 4 kali 5 berapa? 4 kali 5 berapa ya? 20 bagi 2, 10. Wah, masa salah sih? 1 tambah 2, 3 tambah 3. Oh, ini salah ternyata, bukan 15. Ini 10, ya kan? Salah tulis. Nah, ternyata benar. 4 kali 5 bagi 2, ya kan? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, itu hasilnya kan 10, ya. Ini salah tulis ternyata ini. Nah, hasilnya adalah 4 kali 5 bagi 2. Nah, kita punya pola ya. Kalau 1 itu 1 kali 2 bagi 2. Kalau 1 tambah 2, 2 kali 3 bagi 2 dan seterusnya. Sehingga kita bisa dapat nih. Kalau sampai n kita mau jumlahin 1 tambah 3 tambah seterusnya tambah n ini bilangan tertentu berapapun kita mau nanti ya. Misalnya 1000 kita ganti n ini boleh, kita ganti dengan 1.000.000 boleh. Yang penting ini n ini simbol untuk kita mengganti dengan suatu bilangan tertentu, ya, variabel lah istilahnya. Maka di sini berarti berapa ini? Ya, lihat ini polanya. 4 kita taruh di sini 4. Berarti n kita taruh di sini n, ya kan? Dikali berapa? Kalau yang ini adalah dikali dengan 5, which is 5 itu, which is 5 itu adalah 4 tambah 1, ya kan? Kalau yang ini 3 dikali 4, sedangkan 4 itu adalah 3 tambah 1, berarti kan ditambahin 1 semua nih dari yang ini, ya kan? Nah, artinya n dikali dengan n ditambah 1 dong, ya kan? Ya kan? 4 kali 5, 3 kali 4, berarti n dikali n plus 1, dijumlahin aja, ditambahin 1 n ini. Sehingga dibagi dengan 2. Nah, jadi kalau 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai n, itu rumusnya adalah n dikali n plus 1 dibagi 2. Dari mana dapat ini? Dari pola yang sudah kita bentuk dari awal nih. Dari pola yang sedikit-sedikit dulu nih polanya nih. Oh, ternyata dia punya pola nih. 4 kali 5 bagi 2. Kalau 3 kali 4 bagi 2. Nah, sehingga inilah polanya ya kalau n suku pertama kita jumlahin. Nah, ya, jadi itu adalah rumusnya ya. N dikali n plus 1 dibagi 2. Ya, saya tulis di sini ya. Sn sama dengan n dikali n plus 1 per 2. Ini adalah rumusnya. Jadi kita kalau disuruh nyari berapakah jumlah dari 3 suku pertama atau 4 atau 10 atau 1000, bisa langsung masukin rumus ya. N kali n plus 1 per 2 adalah Sn, jumlah n suku pertama. Nah, sekarang coba nih, jumlah 100 suku pertama dari deret bilangan asli. Bisa enggak nyari? Ya bisa dong. Apa rumusnya tadi?
Sn sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Maka kalau S 100 akan 100 suku pertama, berarti N ini kita ganti dengan 100 ya kan. S 100 sama dengan 100 dikali 100 tambah 1 dibagi 2 ya kan. Berarti 100 dikali 101 dibagi 2. Coret-coret ini 50 dikali 101 berarti kan 50 kali 101 berapa nih? Nah, berapa nih ya? Nah, itulah pokoknya 50 kali 101 intinya ya. Nah, jadi langsung ya kita bisa dapat hasilnya gitu ya. Enggak perlu kita jumlahin 1 tambah 2 tambah 3 sampai 100 gitu, enggak perlu. Oke. Lanjut. Nah, deret yang kedua adalah deret kuadrat bilangan asli. Deret kuadrat bilangan asli. Nah, sekarang ada bilangan asli yang dikuadratin ya. Tadi itu deret bilangan asli, enggak dikuadratin jadi begini kan. Sekarang dikuadratin semua nih bilangan aslinya. Nah, kemudian dijumlahin, itu namanya deret kan kalau dijumlahin. Nah, simbolnya gimana? Ya, tadi sudah kita pelajari begini simbolnya ya. Jadi ini kan sama artinya sama yang ini, ya kan? Tadi kita tidak mau nulis seperti ini, kita tulis dengan simbol. Jadi seperti ini simbolnya ya. K sama dengan 1 sampai N K kuadrat, ya kan? K-nya 1, berarti ini ganti K-nya dengan 1 kuadrat. Karena ini sigma berarti tambah gitu kan. Sekarang habis 1 berapa? 2, berarti 2 kuadrat. Tambah. Habis 2 berapa? 3. 3 apa? 3 kuadrat dong. Karena K-nya kan dikuadratin. Tambah dan seterusnya sampai kapan nih kita harus begini? Sampai N, ya kan? Berarti N kuadrat. Ya kan, ganti K ini dengan N kuadrat jadinya. Nah, jadi untuk mempersingkat penulisan ini kita dapat notasi seperti ini ya, simbol sigma namanya, notasi sigma. Oke. Nah, ini kita sekarang cari rumusnya sekarang nih. Kalau kita mau jumlahin 100 suku pertama, berarti misalnya kita mau 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai 100 kuadrat. Nah, gimana tuh? Gimana cara nyaranya nih? Ya kan, itu kita akan mencari rumusnya sama seperti yang tadi gitu ya. Nah, sama ya pertanyaannya ya, bisakah kita mencari rumus jumlah suku ke N jika kita mau jumlahin 100 bilangan asli pertama? Masa iya kita harus hitung satu persatu, ya kan? Mari kita temukan rumusnya biar nggak capek hitung satu-satu. Oke. Nah, yang pertama lihat, ada suatu pola dalam matematika bahwa K pangkat 3 dikurangi K min 1 pangkat 3 itu kan sama dengan apa? Sama dengan K pangkat 3 dikurangi, nah kita jabarin yang ini, jadi apa dia? Dalam kurung K pangkat 3 terus min apa jadinya? Min 3 K pangkat 2 terus plus ya, plus K plus min 1 gitu ya. Jadi kalau kita jabarin K min 1 pangkat 3 itu nanti jadinya seperti ini. Gimana caranya? Ya begini aja sih, K min 1 kuadrat dikali K min 1 gitu kan. K min 1 kuadrat ini kan K kuadrat min 2K terus plus 1 ya. Nah, semuanya ini kita kalikan dengan K min 1. Nanti hasilnya adalah ini. Oke. Gitu ya. Nah, gimana cara ngapusnya ini ya, lupa. Nah, sekarang karena ini adalah K pangkat 3 min K pangkat 3 min 3 pangkat 2 plus K min 1, maka K pangkat 3 min K pangkat 3 kan coret ya, hilang. Kemudian sisanya adalah
Ini min masuk jadi plus ya, 3K kuadrat, min masuk ke sini jadi min K, min masuk ke sini jadi plus 1, sehingga nanti hasilnya begini. Jadi K pangkat 3 min K min 1 pangkat 3 itu sama dengan 3K kuadrat min 3K plus 1 ya. Ini kan dicoret-coret, nanti sisanya adalah ini plus, ini min, ya kan, ini plus gitu ya. Nah jadi K pangkat 3 min K min 1 pangkat 3 itu sama dengan 3K kuadrat min 3K plus 1. Nah untuk apa kita perlu begini? Ada tujuannya. Jadi dari fakta begini, dari fakta aljabar ini, kita bisa mencari tadi ya, mencari rumus n suku pertama dari deret kuadrat bilangan asli ya. Nah sekarang kita cari nih ya. Jadi modal kita adalah ini, fakta bahwa ada aljabar seperti ini ya. K pangkat 3 min K min 1 pangkat 3 itu sama dengan ini ya. Jadi ide itu yang penting ya. Jadi dari mana dia dapat ide seperti ini ya. Jadi dari nyoba-nyoba sih ya, jadi nyoba-nyoba untuk mencari rumus itu. Nah sekarang tar dulu, gimana cara ngapusnya ini? Kita hapus dulu ya yang tulisan ini. Nah, jadi begini ya. Nah, sekarang kalau K-nya 1, jadi gimana? Kalau K-nya 1. Kalau K-nya 1, maka kita masukin sini kan? Jadi ini kita punya modal nih, K pangkat 3 min K min 1 pangkat 3 itu sama dengan 3K kuadrat min 3K plus 1 ya. Sekarang kita masukin K-nya 1 per 1. Kalau K-nya sama dengan 1, maka ini jadi apa? 1 pangkat 3 min 1 min 1 pangkat 3 ya kan? Sama dengan, semua kita masukin 1 nih, 3 kali 1 kuadrat min 3 kali 1 plus 1. Jadi apa nih? Ini kan 0 ya. Jadi 1 pangkat 3 sama dengan 3 kuadrat min 3 kali 1 tambah 1. Nah lanjut. Kalau K-nya sama dengan 2, kalau K-nya sama dengan 2, maka jadi apa? 2 pangkat 3 min 1 pangkat 3 ya kan? 2 kurangi 1 kan? 2 kurangi 1, 1 pangkat 3 sama dengan 3 kali 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 min 3 kali 2 tambah 1. Lanjut. Kalau K-nya 3, berarti sama dengan, K-nya nih ganti 3, berarti 3 pangkat 3 min K dikurangi 1, 3 kurangi 1, 2 ya, 2 pangkat 3 sama dengan, berapa jadinya? 3 kali, ini 3 kali 1 kuadrat ya ini. 3 kali 1 kuadrat, 3 kali 1 kuadrat. Ini berarti 3 kali 3 kuadrat min 3 kali 3 tambah 1 ya. Kemudian kalau K-nya sama dengan N, jadi lanjut nih. Kok hilang sih? Ulang. Kalau K-nya sama dengan 1 tadi gimana jadinya? 1 pangkat 3 min 0 ya. 0 pangkat 3 sama dengan 3 kali 1 pangkat 2 min 3 kali 1 plus 1. Kalau K-nya sama dengan 2, 2 pangkat 3 min 1 pangkat 3 sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 min 3 kali 2 tambah 1. Kalau K-nya 3 pangkat 3 min 2 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 pangkat 2 min 3 kali 3 tambah 1. Ya kan? Ini pokoknya masukin ke sini semua nih, yang atas nih. Nah, sekarang kalau N. Kalau K sama dengan N berarti N pangkat 3 min N min 1 pangkat 3 ya kan? N kan ganti dengan N semua K-nya nih, sama dengan 3 kali N pangkat 2 min 3 kali N plus 1. Oke. Nah,
Sekarang kalau kita jumlahin semua ini, kita jumlahkan semua ini, dijumlahin, maka jadi apa? Kalau kita jumlahin, ini kan hilang nih, 1/3 ditambah min 1/3 kan hilang, coret ya kan. 2/3 ditambah min 2/3 hilang, coret. 3/3 pasti di sini ada 3/3 ya, coret. Berarti nanti pasti ini akan dicoret. Sisanya apa berarti? Semuanya ini kan 0 ya, otomatis 0, coret ya. 0. Berarti sisanya adalah ini doang yang sebelah ruas kiri dari sama dengan ini. Berarti n/3 doang sisanya. Nah, sama dengan ini 3 kali ini kan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ya. Berarti ini 3 kali 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ya kan? Tambah dan seterusnya tambah n kuadrat. Nah, kalau yang ini min 3 kali 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai n ya kan. Kalau yang ini tambah 1, ini banyaknya berapa nih? 1 ini banyaknya n kan, berarti 1 kali n ya kan. Kan kita kali 1 ini dengan sejumlah n, berarti ini n kali 1. Nah, berarti kita dapat fakta bahwa n/3 itu sama dengan 3 kali 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dan seterusnya tambah min 1. Ini fakta, ini menarik. Hasil dari ini ya. Jadi kita dapat seperti ini. Nah, sekarang dari fakta ini kita dapat ya. Nah, kita uraikan dulu ya. Bahwa n/3 itu ternyata sama dengan 3 kali 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah seterusnya tambah n kuadrat dikurangi 3 kali 1 tambah 2 tambah 3 sampai n juga ya. Ditambah 1 kali n berarti n. Nah, coba lihat. Berarti n/3 itu sama dengan yang ini. Kan ini yang kita cari kan, jumlah yang ini. Berarti 3 kali Sn ya kan. Sn maksudnya untuk n, untuk bilangan asli yang dikuadratkan, berarti Sn ya kan. Ini yang kita cari Sn-nya. Nah, ini yang kita cari kita. Jadi saya simbolkan dengan Sn ini. Karena yang kita cari ini. Dikurangi 3 kali, coba perhatikan, 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya kan sudah kita dapat tadi rumusnya ya di sebelum ini kan. Ini adalah bilangan asli kan, dari deret bilangan asli sudah ada rumusnya tadi. Apa rumusnya tadi? N dikali n plus 1 dibagi 2 ya kan, ditambah dengan n. Nah, sekarang untuk mencari Sn berarti yang ini kita pindahin ke sana ke ruas kiri ya. Berarti n/3 ditambah 3 kali n dikali n plus 1 per 2 dikurangi n itu sama dengan 3 kali Sn ya. Sama dengan 3 kali Sn. Yang ini kan sisanya sebelah kanan tuh. Ini semua sudah pindah ke kiri semua kan. Nah, jadi ini nih. Kita samakan dulu penyebutnya jadi 2 semua ini coba. Berarti 2n/3 plus 3 kali n dikali dengan n plus 1 ya kan, dikurangi 2n sama dengan 3 kali Sn. Nah, jadi gimana nih? Coba kita jabarin. 2n/3 ditambah 3n kuadrat ya kan, ini ditambah 3n kurangi 2n sama dengan 3Sn. Berarti jadi apa nih? 2n/3 plus 3n kuadrat ini jadi plus n ya kan. 3n kurangi 2n jadi plus n sama dengan 3Sn ya. Ini kita bisa ini enggak ya? Nah, sehingga Sn sama dengan 2n/3 plus 3n kuadrat plus n per 3 gitu ya. Ini rumusnya nih ternyata untuk mencari n kuadrat suku pertama.
ya, untuk n suku pertama dari barisan bilangan asli yang dikuadratkan, gitu ya. Jadi ini adalah rumusnya nih. Bisa sebenarnya dia dipersingkat, ada di buku itu ya. Nah ini sehingga kalau ditulis jadi seperti ini ya, 1/6 kali n plus 1 kali 2n plus 2, gitu ya. Jadi ini kalau dijabarin ini nanti jadinya adalah seperti ini, 1/6n, ya kan, n kali n kan n kuadrat kali 1/6, ya kan, n kali 1 n bagi 6 dikali dengan, ya pokoknya jadi seperti inilah. Oke, jadi 2n pangkat 3 plus 3n pangkat 2 plus n ber-3 itu bisa kita singkat menjadi ini juga, 1/6n kali n plus 1 biar cantik rupanya nih, ya, kali 2n plus 1. Nah sekarang kalau kita mau cari 10 suku pertama dari deret bilangan asli, ya udah tinggal masukin ini, ya kan, berarti S10 sama dengan 1/6 kali apa rumusnya? N, ya. N-nya berarti 10 dikali dengan berapa tadi? N plus 1 berarti 10 tambah 1 dikali dengan 2n, 2 kali 10 plus 1, ya kan? Nah jadi ini nih, kalau kita mau cari 10 suku pertama dari bilangan kuadrat, berarti tidak perlu kita nulis gini, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Kalau pakai kalkulator sih bisa-bisa aja nih, kita ini kuadratin dikuadratin sampai 10, ya. Tapi karena sudah kita punya rumus, maka pakai ini aja langsung. Nanti hasilnya 1/6 dikali 10 kali 11 dikali 21, ya, 20 tambah 1. Nah ini nih, berapa nih hasilnya? Itulah nanti ini coret sisa 5 sisa 3, ini coret sisa 7 kali 11 berarti 77, ya, kali 5 berapa tuh, 77 kali 5 hasilnya, ya. Nah jadi gitu ya, kita tidak perlu nih pakai kalkulator untuk 10 kuadrat bilangan asli yang pertama, langsung aja pakai rumus ini, ya. Oke, itu dulu, nanti kita lanjutin di materi selanjutnya untuk yang dua deret yang lain, ya, kubik dan bilangan bertingkat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.